Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami seluruh pendeta dan Sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto. Horas Madihita Saludna, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah dengan tema Tuhan mengetahui isi hatimu. Jalan orang benar itu adalah terang, sehingga tidak menyebabkan dia tersandung. Orang benar adalah orang yang mau memperhatikan firman Tuhan dengan mata, mengarahkan telinga kepada suara firman Tuhan, dan memeliharanya di dalam lubuk hati, serta memperlakukannya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, sinar dan mata air kehidupan akan selalu memancar dari dalam hatinya. Untuk itu, kita harus selalu menjaga hati kita melebihi segala yang kita punyai. Karena iblis sangat berusaha merusak hati kita, sehingga firman Tuhan itu tidak dapat kita simpan di dalamnya. Marilah kita mempersiapkan dan menyatukan hati kita untuk mengagungkan namanya yang kudus. Kita menghadap tahta kudus Allah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, marilah kita menaikkan pujian penyembahan kemuliaan kepada Tuhan. Kita bernyanyi, bukalah pintu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Amsal 4 ayat 21 dan 23. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jauh dari
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats epistel bagi kita pada Minggu 13 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13, kita baca secara responsoria. Dengarlah kasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Jemaat Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, pernikahan. Jemaat yang telah menerima pemberkatan pernikahan. Telah menerima pemberkatan pernikahan Dimas Wirastomo Hasurungan Napitupulu, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 22A, nomor 14, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Wilfrid Maradu Hasurungan Napitupulu, almarhum Ibu Suki Rasmiati, dengan Fitri Maisesi Salili Ubaja, alamat Malakopa Mentawai, anggota Jemaat GKPM, Jemaat Mandiri Tua Pejat, Kepulauan Mentawai, putri Bapak Horma Bilsan Salili Ubaja, Ibu Sartina Sababalat, pemberkatan nikah Minggu 8 Agustus 2021 yang lalu
di GKPM Jemaat Mandiri Tua Pejat Kepulauan Mentawai. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang telah melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu ini tanggal 29 Agustus 2021, Majelis Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menerima menjadi anggota jemaat baru kepada keluarga Charles Sitio Tiur Boru Togatorop beserta 1 orang anak mereka, alamat Jalan Sunter Mas Timur E Blok T nomor 10 Jakarta Utara, yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Durensawit Resort Durensawit. Yang ketiga, buku ibadah renungan harian Pelita edisi September sampai dengan Oktober 2021. Dengan ini diinformasikan bahwa buku ibadah harian Pelita edisi September sampai dengan Oktober 2021 telah terbit dan telah didistribusikan melalui Sintua daerah. Buku ibadah Pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1 eksemplar. Namun demikian, bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 eksemplar untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat memintanya kepada Sintua daerahnya untuk diteruskan ke kantor sekretariat gereja. Untuk pengembangan penerbitan buku ibadah harian Pelita, melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat di dalam buku ibadah tersebut dan menyerahkannya langsung melalui kantong persembahan Sintua daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. Setelah warta jemaat ini, kita akan mendengarkan sosialisasi pelaksanaan kembali pelayanan HKBP Suprapto mulai tanggal 5 September 2021 yang akan disampaikan oleh Pendeta Resort, Pendeta Advent Leonard Nababan Demin. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami sampaikan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, bersama ini kami sampaikan mengingat keputusan Sermon Parhalado Selasa 24 Agustus 2021 perihal pelaksanaan pelayanan di gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, menimbang data kasus penyebaran COVID-19 varian Delta di DKI Jakarta sudah menunjukkan grafik yang berkurang dan menurun. Dan DKI Jakarta telah memasuki PPKM level 3 serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 5 pasal 5 tentang kegiatan dan waktu HKBP beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Memutuskan dan menetapkan yang pertama, kebaktian hari Minggu. Kebaktian hari Minggu di gedung gereja akan kita laksanakan dan atau dimulai pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Sekali lagi, akan dimulai
pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 dengan menerapkan prokes yang ketat dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Yang pertama, pukul 7 sampai pukul 8 WIB, week 1 sampai week 7. Kemudian pukul 10 sampai pukul 11 WIB, ibadah untuk umum. Yang ketiga, pukul 17 sampai pukul 18 WIB, week 8 sampai week 13. Acara ibadah online masih tetap dilaksanakan sampai bulan September. Durasi pelaksanaan ibadah diupayakan berlangsung hanya 1 jam. Dan pelayanan core dalam ibadah belum bisa dilaksanakan. Kebaktian anak sekolah minggu. Kebaktian anak sekolah minggu, pendeta dan guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam rekaman online melaksanakannya dengan prokes yang ketat, dengan durasi waktu rekaman paling lama 2,5 jam. Artinya, untuk ibadah sekolah minggu belum bisa kita laksanakan di gereja ini. Yang ketiga, acara peneguhan CD tahun ajaran 2020 sampai 2021. Direncanakan pelaksanaannya pada hari Minggu 19 September 2021 pada ibadah pukul 10 WIB. Pelaksanaan ibadah pukul 10 WIB dikhususkan hanya untuk anak-anak pelajar CD yang akan diteguhkan dan orang tuanya 2 orang. Semua proses pelaksanaan peneguhan CD dilakukan dengan prokes yang ketat, meliputi ujian bersama orang tua, ibadah pemberangkatan, pengutusan, dan general repetisi. Pada acara ibadah peneguhan CD, dilaksanakan acara perjamuan kudus yang disesuaikan dengan prokes. Dan acara foto pelajar CD akan diatur oleh gereja. Yang berikut acara partupolon dan pamasuan dilaksanakan di dalam gedung gereja mulai tanggal 5 September 2021, kecuali yang sudah terjadwal sebelumnya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jumlah jemaat yang mengikuti di setiap acara partupolon dan pamasuan, pihak paranak 50 orang dan pihak parboru 50 orang, ditambah pendeta dan parhalado yang melayani. Durasi pelaksanaan acara diupayakan hanya 1 jam. Dan acara foto di dalam gereja belum bisa dilaksanakan. Hanya foto bersama pendeta saja yang diperbolehkan setelah ibadah selesai. Bila ada konsumsi disediakan oleh keluarga, belum diperkenankan di lingkungan gereja, tetapi dibawa ke rumah masing-masing dan belum diperkenankan untuk mengadakan KOR. Sermon parhalado dan kategorial. Untuk sermon parhalado secara tatap muka dilaksanakan mulai hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 18 WIB di dalam gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Durasi pelaksanaan sermon parhalado maksimal 1,5 jam. Untuk sermon seksi parapuan di gedung gereja setiap hari Kamis akan dimulai pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 16 WIB. Sermon pertanyaan gabungan wilayah akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Jumat setiap minggu. Dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 18 WIB. Untuk sermon seksi-seksi atau kategorial akan dimulai pada tanggal 16 September 2021, akan dibuka dengan catatan berkoordinasi dengan Dewan Koinonia. Kecuali seksi perempuan karena sudah berjalan selama ini dan belum diperkenankan untuk melaksanakan latihan KOR. Yang berikut penggunaan aula
gereja atau pemakaian aula gereja. Untuk acara budaya atau pesta ujuk untuk umum belum bisa digunakan sampai waktu yang ditentukan kemudian. Apabila keadaan COVID-19 di DKI Jakarta sudah dan terus menurun, maka aula dapat dibuka untuk acara 3M Martupol Martonggoraja Marhusip bulan Oktober 2021 dengan kapasitas 50% dan menggunakan prokes khusus untuk jemaat HKBP Suprapto. Keputusan ini dapat ditinjau kembali melihat keadaan COVID-19. Aula gereja bisa digunakan sebagai tempat untuk rekaman ibadah online dan acara-acara khusus gereja dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu sermon parhalado, pemberangkatan sintua, pensiun, penahbisan sintua, dan acara gereja lainnya. Yang berikut pelayanan lainnya. Persembahan kasih kepada keluarga sintua meninggal, Inang Sintua Mariam Si Boru Butar-Butar akan dilaksanakan Minggu 12 September 2021 di setiap jam ibadah. Rencana pelepasan sintua pensiun, Sintua Manginar Sidabutar, akan dilaksanakan Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 10 WIB. Kantor gereja akan tetap dibuka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 15 WIB. Acara penghiburan atau pangapulion dari gereja di rumah dan atau di rumah sakit kepada jemaat meninggal non-COVID dapat dilaksanakan setelah parhalado di setiap wilayah berkoordinasi dengan keluarga yang berduka. Acara penghiburan dari gereja di rumah kepada keluarga meninggal COVID-19 dapat dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan keluarga dan sifatnya kondisional mulai awal bulan September 2021. Acara baptisan kudus setiap bulannya akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021. Acara rapat-rapat parhalado, dewan dan seksi-seksi dapat dilaksanakan di gereja dengan menerapkan prokes mulai Minggu 5 September 2021 setelah berkoordinasi dengan sekretaris gereja. Pemberian bantuan tali kasih dan uang buah kepada jemaat sakit dapat segera disampaikan melalui transfer atau secara langsung sesuai yang ditetapkan gereja. Kunjungan besuk jemaat sakit non-COVID ke rumah sakit dapat dilaksanakan mengikuti petunjuk dan regulasi pihak rumah sakit. Pemberian cenderamata yang berulang tahun 70 tahun yang tertunda akan dilaksanakan mulai tanggal 5 September 2021. Saudara-saudara warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, untuk pelayanan lainnya yang belum dimasukkan dalam rancangan ini akan tetap dievaluasi dan dibaharui. Dan apabila di kemudian hari ada keadaan yang tidak kita inginkan hubungannya dengan perkembangan COVID-19, seluruh isi rancang bangun pelayanan ini dapat kita evaluasi dan ditinjau kembali. Demikian kami sampaikan pelayanan di HKBP Jalan Lejen Suprapto mulai bulan September 2021. Tuhan Raja Gereja memberkati kita semua. Amin. Salam sehat untuk kita semuanya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah online dari HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta ini, dimanapun saat ini berada, yang mengikuti ibadah ini. Horas Amanginang. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, diambil dari kitab Injil Markus pasal 7, dimulai dengan ayat 17 sampai dengan ayat 23. Markus 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Mari kita ikuti firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan sesuatu yang sangat penting di dalam tindakan kita, di dalam perkataan kita, yaitu tentang hati. Yesus mau mengungkap dan mau menyatakan peran hati dalam diri seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah bersama keluarga membeli mangga. Mangga ini yang kita beli ini sangat bagus, kelihatan dari kulitnya, dari luarnya. Dia begitu bagus. Tetapi sampai di rumah, kita mau memakan buah mangga ini. Mangganya kita kuliti, kita kupas, kemudian kita iris-iris. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kulitnya itu, artinya di buahnya itu, yang tidak terlihat, ternyata mangganya ada yang busuk. Semakin diiris ke dalam, sampai ke dalam juga buah mangga ini busuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Amang Inang atau kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Manuhor mangga, manuhor buah yang lain, tetapi
tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Ada buah yang busuk dan akhirnya kita buang. Demikianlah Tuhan Yesus mau mengungkap, mau menyatakan diri seseorang. Dalam teks ini, dalam firman menurut Injil Markus ini, Yesus mau mengoreksi kehidupan ahli Taurat dan juga orang Farisi. Di mana orang Farisi dan ahli Taurat ini sepertinya mau menyatakan yang sangat baik sesuai dengan aturan-aturan adat istiadat yang ditradisikan, yang harus dituruti, dan itu memang baik. Tetapi Farisi dan ahli Taurat dalam hal ini menegur murid-murid Yesus. Karena murid Yesus pernah makan tanpa mencuci tangan. Aturan mencuci tangan, membasuh tangan, membersihkan tangan adalah suatu adat istiadat yang ditradisikan kepada Yahudi. Tetapi murid Yesus makan tanpa mencuci tangan. Nah, ini yang mau diperlihatkan, mau dinyatakan oleh Farisi dan ahli Taurat, dan mau mengatakan Yesus, lihat murid-muridmu, lihat orang-orang yang mengikuti dirimu melakukan kesalahan. Mereka tidak tunduk, tidak taat kepada adat istiadat tradisi Yahudi yang sudah turun-temurun. Disinilah Yesus mau mengungkap dan menyatakan sikap Farisi dan ahli Taurat. Ternyata kalau kita baca Amang-Inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai ayat 1 pasal 7 ini, di situ diingatkan bagaimana kepura-puraan ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka orang munafik, mereka hidup seolah-olah, mereka hidup berpura-pura orang baik, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Yesus Kristus mau mengatakan kepada Farisi dan ahli Taurat dan kepada kita saat ini. Ternyata Yesus mau melihat masalah makanan yang dimakan kalau tidak cuci tangan haram, najis. Ada juga makanan yang najis, yang haram atau halal. Ternyata Yesus mau menyatakan, mau mengungkapkan, ternyata kita hidup seseorang tidak dinajiskan oleh sesuatu yang masuk melalui mulutnya yang dimakannya. Dia tidak akan dinajiskan oleh hal tersebut. Hal ini juga pernah dialami oleh Simon Petrus. Kalau kita baca Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai dengan ayat 16, di mana Petrus memakan makanan yang menurut agama Yahudi adalah najis, karena Tuhan sendiri mengatakan pada saat itu kepada Petrus, makanlah apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Manusia tidak boleh mengatakan haram makanan kalau sudah dihalalkan oleh Allah, kalau Allah menyuruh. Jadi masalahnya bukan makanan yang halal dan haram, bukan masalah sesuatu yang masuk dari mulut, bukan masalah sesuatu yang dimakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kalau kita baca juga di kitab Roma 14 ayat 14 dan 17, Paulus juga pernah mengatakan seperti ini. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus
bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Itu yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Farisi dan ahli Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman ini juga mau mengingatkan kita semua, jangan terlalu fokus kepada soal makanan-makanan, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan. Karena tadi sudah dikatakan, masalah kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Tetapi mari kita fokus, ada yang lebih penting yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus pada firman ini, yaitu masalah hati. Yesus mau memutar balik pola pikir masalah yang berkaitan dengan iman. Dia memutar yang dulunya yang menajiskan seseorang itu yang masuk, makanan yang masuk. Tetapi sekarang Tuhan Yesus mau mengatakan yang menajiskan seseorang itu adalah masalah atau apa saja yang keluar dari diri seseorang melalui mulutnya. Tingkah lakunya, perkataannya, pikirannya, yang semuanya berasal atau bersumber dari dalam hatinya. Oleh karena itu sangat penting amang inang, saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini mari kita fokus kepada hati kita masing-masing. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati memancarkan kehidupan. Oleh karena itu, waspada terhadap hati ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari cek hati kita masing-masing. Saya cek hatiku, Maria Manginang cek hatinya masing-masing. Apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Firman ini mau mengatakan agar hati ini menjadi sumber kehidupan, tempatkanlah Tuhan Yesus bertata di dalam hati kita masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang bertata, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda hati kita, supaya kita berbicara, bertindak, berpikir sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Kemudian dikatakan mari periksa amanginang hati kita masing-masing. Kalau saya baca di Mazmur, boleh kita baca, buka Alkitabnya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di dalam jalan yang kekal. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berikan hati kita diselidiki oleh Allah, dilihat oleh Allah, dikenali oleh Allah, juga pikiran-pikiran kita. Supaya apa? Kita mampu melakukan yang terbaik, yang bersumber dari hati, di mana Tuhan bertata dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, yang mendengarkan khotbah ini, tema minggu
hari ini mengatakan, Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Ada kalimat mengatakan, dalam laut boleh diduga, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Dalam laut boleh diduga, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Saya tidak tahu apa yang ada dalam hatimu, Amang, saat ini. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hatimu sekarang, wahai Nang. Adik-adik kami pemuda, remaja, sekolah minggu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hatimu saat ini. Tetapi dikatakan Tuhan saat ini mengenali kita. Tuhan saat ini mampu mengetahui, melihat apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Mungkin ada jeritan dalam hati kita, Tuhan tahu. Mungkin ada keluhan dalam hati kita, Tuhan tahu. Mungkin ada kata-kata yang terselip dalam hati kita, yang mau kita bawakan dalam doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan tahu. Mungkin ada niat-niat yang jahat, Tuhan tahu. Oleh karena itu, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perlihatkan hati kita melalui perkataan kita. Perlihatkan hati kita melalui tingkah laku kita, apa yang kita kerjakan. Dan di situ hati yang sudah Tuhan bertahta berdiam di dalam hati itu, tindakannya jauh dari kepura-puraan, jauh dari munafik seperti Farisi dan ahli Taurat, jauh dari kehidupan, pekerjaan, pelayanan yang seolah-olah baik. Tetapi itu diputar, dibalikkan. Jika Yesus berdiam dalam hati kita, kita bertindak dalam kejujuran, kita bertindak dalam ketulusan, dan kita bertindak dalam kasih kepada sesama kita. Itulah inti kehidupan kita saat ini. Itulah inti dari iman yang telah hidup di dalam hati kita saat ini. Oleh karena itu, karena Tuhan mengetahui isi hati kita, berikan hati kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Berkata-katalah dengan hati yang tulus. Berbuatlah dengan kejujuran. Di ayat 21 dan 22, itulah yang menajiskan seseorang. Dikatakan pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itulah yang menajiskan seseorang. Bukan sesuatu yang masuk, makanan yang masuk dari mulutnya, tetapi tingkah laku yang telah kita bacakan dalam ayat 21 sampai dengan ayat 22. Inilah yang menajiskan seseorang. Jauhilah hal-hal yang menajiskan ini, tetapi berikanlah hati kepada Tuhan. Bersikaplah tetap dalam ketulusan, kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, buat firman Tuhan hari ini yang menyapa kami, supaya kami mampu memperlihatkan pekerjaan, tingkah laku, perbuatan yang baik,
yang penuh kejujuran, keikhlasan, ketulusan. Dan Engkau menghendaki kami supaya menjauhkan diri dari kemunafikan. Oleh karena itu Tuhan, siramilah hati kami. Bertahtahlah di dalam hati kami, supaya apa yang kami lakukan bersumber dari hati yang telah disirami, diduduki oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Jemaat Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dimanapun saat ini berada di seluruh dunia ini. Mari Tuhan topang semuanya. Mari Tuhan berkati semuanya. Berkati pekerjaannya, berikan kesehatan, jauhkan sakit penyakit. Kami tahu dan Tuhan tahu bahwa banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mungkin ada terpapar virus COVID-19, mungkin karena penyakit yang lain. Tetapi mari Tuhan tolong mereka, bantu mereka, topang mereka, kuatkan mereka, dan sembuhkan mereka melalui kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, supaya mampu bekerja dengan hati yang tulus ikhlas. Mereka boleh bekerja melalui hati yang dibaluti oleh kasih yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan iman kita masing-masing. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, Amang Inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Amang Inang, saudaraku berada saat ini, mungkin di Jakarta ini, mungkin ada di Medan, di Sidikalang, di Balige, bahkan di Porsia dan di mana saja di seluruh dunia ini yang mengikuti ibadah ini. Salam kami untuk kita semuanya dan doa kami untuk kita dalam keadaan sehat, jagalah terus protokoler kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.